Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 11 September 2021. Firman Allah sebagai dasar iman kehidupan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 15 sampai dengan 17 dan Injil Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 49. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada seorang anak saat pulang sekolah berlari mendekati papanya dan menyampaikan berita. Papa, nilai matematika kok dapat 100 loh. Sambil memegang kepala anaknya, bapaknya penuh bangga sambil berucap, "Tuh, anak siapa ini?" Ini mau menunjukkan bahwa anaknya keturunan baik dari dirinya. Ada juga seorang anak yang terjerumus di dalam pergaulan bebas, tawuran, minum-minum, dan narkoba. Semua orang sangat tidak menyukai dia, bahkan menjauhi darinya. Ada yang bertanya, anak siapakah dia? Siapa orang tuanya? Nah, adakah bapaknya dengan bangga menjawab seperti yang di atas? Kedua kisah di atas ini sangat tepat sekali dengan bacaan Injil hari ini yang kita renungkan, saudara. Dari ayat 43 sampai dengan 44 sangat jelas bagi kita. Pohon yang pada dasarnya adalah pohon yang sangat baik tidak akan berbuah buruk. Begitu sebaliknya, pohon yang dasarnya adalah pohon yang buruk tidak akan berbuah yang baik. Rumah yang dasarnya adalah batu yang kokoh tidak akan mudah rusak, tidak akan mudah roboh. Sebaliknya, rumah yang dasarnya adalah pasir atau tidak memiliki dasar, maka akan dengan mudah rusak atau roboh karena tidak ada yang menopangnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, dasar merupakan hal yang sangat penting, mendasar dan hakiki di dalam kehidupan kita. Di sekolah misalnya, saudara, kita tidak akan bisa belajar pada tingkatan lanjut kalau tidak terlebih dahulu mempelajari dasarnya. Di rumah, kita tidak bisa sembarang bertindak tanpa tahu atas dasar apa kita bertindak. Jika kita tetap bertindak, mungkin akan sangat merugikan. Begitu juga saudara-saudara terkasih di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki dasar yang kuat agar kita dapat menapak kehidupan ini dengan berkelanjutan. Walau badai topan menerpa, ombak bergelombang menghantam kiri ke kanan, kita akan tetap teguh berdiri jika memiliki dasar yang kuat, yaitu dasar iman yang kokoh. Dasar yang ditekankan di dalam Injil hari ini adalah firman Tuhan kita Yesus Kristus. Firman yang hidup. Orang yang mendengarkan firman-Nya, merenungkan serta melakukannya dalam kebenaran, maka tentunya sudah memiliki dasar yang baik dan kokoh di dalam hidupnya. Tentu saja, buah dari dasar yang kokoh itu adalah ketahanan, keteguhan, serta kekuatan di dalam menghadapi segala situasi dan rintangan di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, kita akan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita tanpa kesedihan. Dasar yang kokoh tak akan menghancurkan. Sama halnya, tidak akan ada pohon mangga yang dirawat dengan baik, diberi pupuk, akan menghasilkan mangga yang jelek. Hidup kita ini, saudara, perlu didasari oleh firman Allah yang hidup. Biar firman Allah itu boleh menghidupkan kita, dan kita juga dapat menghidupkan firman itu sendiri. Janganlah di saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab, "Mengapa kamu berseru kepadaku?"
Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lebih lanjut Yesus menyampaikan kepada kita semua pada hari ini, saudara-saudaraku, sebagai peringatan. Akan tetapi, barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana kita dapat memiliki dasar yang kuat dan kokoh? Seperti yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Kita harus menerima, mendengarkan, dan melakukan firman-Nya itu. Kita tidak cukup hanya sekedar mendengarkan, saudara. Tetapi kita perlu mempraktekkan, melakukan firman itu. Firman yang menghidupkan kita, kita pun harus menghidupkan firman itu di dalam keseharian, di dalam kehidupan kita. Kita dapat menerima, mendengarkan firman-Nya melalui kitab suci, renungan yang dibagikan, homili, khotbah, ataupun kesaksian-kesaksian yang kita dengar dari saudara-saudara kita yang mengalami akan kasih Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, sudahkah kita menerima kitab suci sebagai pegangan hidup kita? Sudahkah kita membaca, merenungkan setiap hari apa yang difirmankan Tuhan kepada kita? Apakah kita sudah menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Injil hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mau menegaskan kepada kita semua, kepada saya dan saudara yang telah percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, dan mengakui bahwa Dialah Sang Juru Selamat. Hendaknya kita meletakkan dasar yang baik dan benar di dalam kehidupan kita, yaitu firman Allah. Tidak hanya saja mendengarkan, saudara, melainkan kita juga dapat menjadi pelaku firman itu. Kita dapat menghidupkan firman itu di dalam keseharian kita. Semoga kita semua selalu diteguhkan di dalam iman dan dapat menghidupkan setiap firman dalam kehidupan keseharian kita di dalam kasih Yesus Tuhan kita yang bersatu bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat, bangsa kita sehat. Haleluya. Semangat. Shalom Alehim.